karena aku juga nggak tahu materi ETS kalian tuh sejauh mana. Kalian kan juga belum kuis 1 kan ya. Jadi ya hitung-hitung buat belajar juga gitu. Oke, langsung aja yang pertama kita bahas ke komputer sistem, nanti ada OS, thread, terus ini ada mutex, terakhir deadlock. Tuh. Oke, next. Oke, jadi yang kalian tahu OS itu basicnya sebenarnya 4 ini. Bahkan bukan OS, komputer kita bilangnya ya. Komputer itu basicnya 4, prosesor, itu biasanya CPU kalian. Terus ada main memory, biasanya itu RAM, yang biasa kalian pakai misalnya RAM 8GB, RAM 16GB. Terus ada I/O modules, I/O itu input output. I/O modules ini misalnya perangkat input atau output, contoh sederhananya keyboard, mouse, printer, kayak gitu. Sama ada sistem bus, ini sistem untuk menghubungkan atau jalur komunikasinya, kayak gitu. Oke, mungkin next. Nah, di prosesor sendiri itu ada 4 elemen yang biasa kita harus kenalan lah istilahnya. Gampangnya disingkat kayak gini. Depannya itu pasti belakangnya pasti AR sama BR. Kalau AR itu address registernya, kalau BR itu buffer registernya. Nah, di sini yang dua pertama si MAR dan MBR. Dia itu berarti memory address register sama memory buffer register. Bedanya apa? Ya tadi yang aku udah bilang, kalau AR itu address berarti dia nyimpen alamat. Alamat dari suatu lokasi di memori kalian, kayak gitu. Kan misalnya kalian punya memori 8 GB lah katakanlah. Nah, 8 GB itu kan sebenarnya kan berarti 8 nolnya 9 kali kan. Nah, itu dipetakan dalam suatu alamat. Nah, si MAR ini menyimpan alamatnya. Terus yang MBR ini apa? Datanya. Kalau tadi ini alamatnya, ini datanya. Itu yang memori. Kalau yang I/O gimana? Sama, I/O AR sama I/O BR. Fungsinya sama, tapi bedanya dia alamat dan data dari sebuah I/O. Input output, kayak gitu. Next. Nah, terus tadi ada si main memory. Main memory ini ya yang tadi aku bilang, dia itu contohnya RAM. Dia ini yang paling penting adalah dia sifatnya volatile. Volatile ini artinya datanya itu bakal hilang kalau dia nggak ada powernya atau listriknya. Jadi katakanlah kalian nyalain PC nih, kalian komputasi Word apa segala macam, terus kalian matiin PC-nya. Pas kalian nyalain, semua data kalian tuh nggak ada di RAM, itu pasti hilang. Atau bahkan misalnya kalian lagi nyalain, terus tiba-tiba kamu jabut paksa RAM-nya, pasti programmu langsung rusak semuanya, kayak gitu. Terus I/O modules ini atau biasa kita sebutnya secondary memory, contohnya hard disk, SSD, apapun yang biasa kalian simpan buat sebagai storage, kayak gitu. Terakhir ada sistem bus, jadi kalau digambarin ya kurang lebih kayak gini. Komunikasinya itu pasti antara CPU, memori, sama I/O atau secondary device, apapun itu, melalui sistem bus. Tuh. Oke, buat prosesor register, yang tadi ada register, ada 4 tuh ya, itu dibagi jadi 2. Ada yang user visible sama yang control status. Nah, kalau si user visible ini, dia itu intinya digunakan untuk mempermudah si programmer kalau lagi ngoding. Kadang kalian misalnya mungkin nggak tahu pernah nggak ya, kalau ngoding C, bahasa C atau C++ gitu, dan kalian benar-benar mau nge-hardcode sesuatu dengan menginjek data secara paksa ke alamat tertentu. Nah, kalian butuh alamatnya kan. Nah, supaya alamat memori itu gampang didapat, itu biasanya pakai referensi dari user visible register nih. Nah, ini biasanya ini ya, index register, segmen, pointer. Nah, kalau kalian pernah nerapin pointer, pakai bintang itu kan, kalau di C, pas kalian inspect alamatnya langsung, itu kan biasanya 0x00 berapa. Nah, itu contohnya, alamat dari memori. Sedangkan yang control status register ini dipakai sama si prosesornya buat ngekontrol operasi-operasi yang nggak perlu kalian perhitungkan. Misalnya ya tadi yang alamat sama data. Biasanya yang digunakan tuh ada PC, IR, sama PSW. Nanti kita lihat lebih dalam. Oke.
Tadi aku bilang ada PC sama IR. Kita bahas dulu PC sama IR. PC itu program counter, sedangkan IR itu instruction reader-nya. Kalau PC itu alamatnya, IR itu datanya. Balik lagi, sebenarnya intinya komponennya yang penting ada dua, alamat sama data. Kalau tadi PC itu alamat, IR itu data, berarti kita harus tahu alamatnya dulu, baru kita bisa eksekusi datanya. Jadi di sini instruction execution yang kita lakukan ketika ingin mengeksekusi suatu instruksi itu pasti ada dua step. Yang pertama itu baca dulu instructionnya, terus dieksekut kan. Nah, tapi gimana caranya? Kita harus tahu address-nya. Jadi kita harus tahu address-nya, terus ngambil datanya di IR, terus address-nya ditambahin. Karena kan kalau program itu dia berjalannya itu next memory terus gitu. Kan sekuensial. Ya ini contohnya, jadi kalau ada start, pasti dia nge-fetch instruksi berikutnya, di-execute, kalau masih ada lagi, dia ngulang lagi sampai selesai, hold ini berhenti. Berarti sudah selesai prosesnya. Kayak gitu. Nah, mungkin ini biar kayak ilustrasi, biar kalian tidak terlalu ngawang. Jadi, ini contoh yang disimpan. Ini contoh ilustrasinya aja. Ya, ini ada PC, IR, sama di sini ada AC. Itu akumulator buat nyimpen sementara. Jadi, di memori itu disimpannya itu kode-kode doang. Karena komputer itu kan basicnya binary. Jadi, dia cuma bilangan basis 2. Kalau angka gini pasti dikonversi jadi bilangan biner. Kayak gitu. Ya ini contohnya, ini bisa pakai opcode sama address. Kalau opcode ini berarti yang code tertentunya kayak gini contohnya. Address ini alamatnya, alamat memori. Contoh di sini biner 1 berarti desimal 1 ya. Ini load AC, 2 itu store, 5 itu add AC-nya ke memori. Simpen berarti. Kalau kita lihat di sini, langkah pertama ini ya. PC-nya kan 300. Ingat PC itu alamat kan? Berarti IR-nya dia harus ngambil data dari si PC-nya 300, yaitu 1940 gitu ya kita ngomongnya. Nah, kalau berdasarkan ini kan biner yang pertama, sisanya address 0 sampai 3, 4 digit kan. Nah, di sini yang pertama 1, biner 1 itu load AC from memory. Berarti dia bakal, memorinya siapa kan? 940. Berarti dia bakal baca memori 940, terus di load ke AC. Nih, dia bakal baca 940 itu kan 0003 dimasukin ke AC. Kayak gitu. Lanjut, PC-nya di increment. Yang tadi kita udah bahas sebelumnya tadi ya. PC-nya di increment. Dia baca sekarang 301. IR-nya di load. 301 isinya 5941. 5 itu ini kan binarnya 101, add to AC from memory. Berarti apa yang dia lakuin? Dari memori 941 isinya 0002 kan. Berarti 2 ini ditambahkan 3 yang ini, jadinya 5. Berarti AC-nya sudah jadi 0005. PC-nya naik lagi 1, jadi 302. Baca, memori 302 itu 2941. Berarti opcode-nya 2, memori address-nya 941. 941 itu ini ya, masih address yang sama. Tapi opcode-nya 2. 2 itu store AC from memory, to memory. Di sini AC-nya 0005 kan. Nah, dia disimpan ke 941. Berarti ini awalnya 0002 jadi 0005. Kayak gitu. Ya ini gambaran singkat dari eksekusi program. Di memori kayak gini. Jadi ada PC, IR komponennya kayak gitu. Nah, terus komputer ini pasti butuh yang namanya interrupt. Interrupt itu langkah buat ngubah proses atau eksekusi tadi itu dari tugas A atau B. A, B, C, dan sebagainya kayak gitu. Kenapa kita butuh interrupt? Bayangkan kalau nggak ada interrupt, berarti kalian nggak bakal bisa kerjain apapun yang lain selain hal yang kalian lakukan. Contoh, kalian ngetik di Word gitu ya, kalian bikin file, kalian udah selesai, kalian mau
misalnya save, kalian mau save atau bahkan kalian mau print filenya kayak gitu. Kalau nggak ada interrupt, kalian nggak bakal bisa ngelakuin ini, kayak gitu. Nah, untuk interrupt ini buat apa? Dia itu buat ningkatin utilisasi prosesor. Kenapa? Karena I/O device itu kecepatannya itu lebih lambat dari prosesor. Nanti kita juga bakal bahas ini. Jadi device-device kayak printer, keyboard, mouse itu kecepatannya nggak bakal ada yang bisa nandingin si prosesor. Kayak gitu. Otomatis prosesor harus nunggu si device-device tadi buat ngejalaninnya. Dan itu membuang waktu. Contoh interrupt di sini tuh banyak, bisa interrupt program, timer, I/O, atau hardware failure. Next. Ya ini ada contohnya. Kalau interrupt tadi bedanya, kalau ini kan tadi cuma gini aja. Kalau interrupt berarti dia harus ngecek interruptnya apa, selesai interrupt baru ngulang. Ya. Memorinya akan diassign ke address khusus interrupt kayak gitu. Sudah ada alamat khususnya. Next. Nah interrupt yang sering kita tahu itu ada dua jenis, yaitu short sama long I/O. Kalau short I/O wait itu dia akan memecah untuk I/O instruction sama I/O execution-nya kayak gitu. Jadi kalau misalnya tanpa interrupt yang sebelah kiri ini, kalian bisa lihat setiap dia butuh proses I/O, misalnya write, dia harus menjalankan semua program ini sampai selesai, baru bisa lanjut ke proses lainnya. Ketika di interrupt ngulang lagi. Dan otomatis selama durasi write ini nggak bisa jalan semua. Ini ketahan, ini harus jalan sampai selesai. Lalu kita bisa gunakan si short I/O. Kalau short I/O ini, pas kalian ada proses write, dia itu bakal ngasih tahu I/O. Oke, kita ada I/O yang harus dieksekusi. Di sini dia bakal jalanin I/O instruction-nya dulu. I/O-nya disuruh ngapain. Tapi begitu selesai, kita bisa ngelanjutin proses dulu. Sambil menunggu apa? Sambil menunggu dia bilang I/O-nya sudah ready, sudah siap ngeeksekusi. Kalau I/O-nya sudah siap, maka nanti di tengah-tengah ini dia tinggal mengeksekusi I/O-nya aja, terus bisa lanjut lagi. Ketika dipanggil lagi sama, dia load instruction-nya dulu, ngelanjutin, kalau sudah selesai baru di eksekusi I/O-nya kalau ready. Kayak gitu. Ya di sini kalau kita lihat without sama with interrupt yang short, ini ya ada gap-nya berkurang. Gitu. Terus next. Ya. Kalau long I/O wait sama, bedanya dia nunggu sampai di interrupt berikutnya. Kayak gitu. Jadi kalau di sini, kalau tadi kan di tengah-tengah dipotong, kalau ini nunggu I/O berikutnya, dia baru execute dan load lagi. Kayak gitu. Next. Nah, ini tadi yang ingin aku bahas terkait pas kita ngomong kenapa I/O device itu lebih lambat dari si prosesor. Ada yang namanya memory hierarchy. Jadi ini adalah hierarchical memory di mana punya 3 kata kunci kayak gitu. Yang pertama itu semakin kalian mendapatkan akses time yang lebih cepat, cost per bitnya lebih mahal. Kenapa kita bisa bilang gitu? Ya gampangannya kalau kalian pengen beli prosesor A sama prosesor B, di mana prosesor B ini punya spesifikasi yang lebih tinggi, harganya itu lebih mahal. Atau bahkan RAM deh. Kalian beli RAM 8GB sama RAM 16GB itu lebih berat si 16 karena dia bisa menampung banyak tapi kalau kalian lihat di RAM itu dia punya memori memory speed biasanya 5600 MHz dan sebagainya. Itu juga ngaruh. Semakin cepat waktunya, faster access time, greater cost per bit. Sedangkan semakin besar kapasitinya, cost-nya itu malah makin kecil. Kenapa? Semakin kalian punya kapasitas yang besar, otomatis tempat kalian buat nyimpen file itu lebih leluasa. Kalian nggak perlu mempertimbangkan, oh tempatku ini terbatas karena kecil, kayak gitu. Tapi resikonya apa? Lebih lambat karena ya terlalu luas itu sendiri. Nah, dengan greater capacity itu, dia memperlambat access speed time. Jadi ya, kalau kalian pengen akses yang cepat, otomatis dia bakal lebih mahal.
secara kamu ngeluarin ya uang atau komputasional. Tapi kalau kamu pingin yang murah-murah aja, itu otomatis kita bakal ngincer kapasitas. Kita dapat kapasitas yang besar, tapi komputasinya lambat. Makanya kenapa I/O device itu selalu lambat. Down the hierarchy, ini hierarki teratas itu tadi ya, register, cache, ini main memory. Ini yang dua ini prosesor, ini main memory, ini itu secondary device. Ini ketiga ini. Jadi termasuk DVD, terus HDD, itu termasuk secondary. Makanya kalian bisa mendapatkan hard disk ataupun SSD dengan size-size yang besar. 512 GB, 1 tera, 2 tera. Sedangkan kalau kalian beli RAM dengan kapasitas segitu, itu uang kalian bisa jauh lebih banyak keluarnya. Makanya itu. Semakin turun hierarkinya, cost per bitnya makin murah, kapasitasnya nambah, access time-nya nambah. Kayak gitu. Makin ke atas berarti eksekusinya makin cepat. Makanya prosesor itu eksekusinya cepat. Terus, ya next. Nah, ini cache memory. Jadi di prosesor sendiri untuk mengimbangi kecepatan ketika kalian membaca, menulis ataupun melakukan komputasi di prosesor itu ada namanya cache. Itu dibagi L1, L2, L3, artinya level 1, level 2, level 3. Dan itu ada kegunaannya masing-masing. Sesuai hierarkinya tadi tetap L1 ini ukurannya lebih kecil dari L2. L2 masih lebih kecil dari L3. Jadi size-nya ini makin ke L1 makin kecil. Tapi makin ke L1 dia makin cepat. Kayak gitu. Nah, cara kerjanya intinya kalau di cache itu karena dia memorinya kecil, dia cuma menyimpan beberapa alamat dari main memory yang habis kita pakai. Tujuannya apa? Jika kalau kalian butuh untuk melakukan proses itu lagi, dia nggak usah capek-capek untuk manggil sampai si hard disk misalkan. Kayak gitu. Dia bisa langsung aja, oh aku masih nyimpen alamatnya di main memory nomor 500. Ya udah langsung eksekusi ke prosesor, kayak gitu. Sedangkan, kenapa kayak gitu? Main memory kalian yang ini itu kan terbatas. Otomatis ketika kalian sudah lama nggak gunain, dia itu bakal ditukar sama data yang bakal ingin kalian pakai. Ditukarnya dengan apa? Hard disk kan? Atau SSD. Yang termasuk secondary device, artinya dia lebih lambat dari si RAM kalian. Makanya karena ada pertukaran-pertukaran ini, cache ini ke prosesor jauh lebih cepat dari RAM. Makanya untuk mempermudah pertukaran tuh dikasih cache. How it works-nya kayak gini. Ya, jadi dia nyimpen blok kecil, isinya itu alamatnya ini. Merepresentasikan multiple block di RAM. Kayak gitu. Next. Oke, I/O operations ada 3, program I/O, interrupt driven I/O, sama direct memory access. Tuh. Mungkin aku nggak akan terlalu lama soalnya materinya cukup banyak sama waktunya terbatas. Next. Oke, sekarang kalau tadi sudah bahas komputer hardware, kita turun ke level naiknya lagi, kita bahas OS. Kalau tadi kita di sini, sekarang kita ke sini. OS. OS itu apa? OS itu sebenarnya sebuah program doang. Program yang dieksekusi, cuma programnya ini luas, dia bisa mengontrol seluruh eksekusi dari application programs. Application programs ini yang biasanya kita pakai, Word, ya Spotify, Chrome, end user yang pakai. Turun dikit, itu ada utilities sama OS. Ini yang biasanya kalian lakuin sebagai programmer. Kalau kalian mau ngoding untuk ngerubah misalnya di level OS, hanya programmer yang nyentuh di level ini, kayak gitu. Service-nya banyak, ya bisa buat development, eksekusi, akses I/O, akses printer, akses keyboard, mouse, itu pasti kalian butuh OS untuk ngintegrasiin. Kalau enggak, ya kalian harus hard coding manual dong. Terus bisa kontrol akses file, sistem akses, terus deteksi error juga, sama untuk statistik. Tujuannya OS simple, convenience, sama efisiensi. Kayak gitu. Jadi dia ngincernya supaya user itu bisa puas, bisa enak ketika menggunakan suatu operating system. OS ya sudah banyak, Linux, Windows, Mac OS,
Android itu termasuk OS. Jadi yang bisa kalian pakai di HP itu juga OS. Kayak gitu. Next. Mungkin ini evolusi OS aku nggak bakal bahas banyak. Intinya evolusi OS seiringnya perkembangan waktu, pasti hardware itu akan upgrade terus. Pasti perusahaan akan melakukan inovasi untuk menciptakan chip dengan performa terbaik, terkencang dan sebagainya. New types of hardware. Sekarang kalau dulu kita cuma kenal CPU sama GPU, sekarang sudah mulai ada TPU sama NPU. Kayak gitu. New services sama fix. Zaman dulu OS itu dia itu nggak ada. Kita semua ngeproses sesuatu itu cuma pakai namanya serial processing. Serial processing ini dia itu cuma ada layar, satu layar. Itu isinya program sama alat input outputnya. Dan di situ akhirnya kalian jalanin program itu cuma bisa satu. Dan kalian harus nunggu untuk waktu yang cukup lama. Karena satu proses ya kalian nggak tahu berapa lama. Kayak gitu. Seiringnya perkembangan waktu itu pakai simple batch system. Dia pakai namanya monitor. Monitor di sini bukan layar yang kalian pakai, tapi monitor itu adalah program untuk mengatur urutan dari event-event proses yang akan kalian lakuin untuk mempermudah kalian. Kalau kayak gini kan kalian harus nunggu. Begitu sudah selesai satu proses, kalian injek lagi proses baru. Kalau ini kalian bisa injek multiple proses, nanti dia yang jalanin. Alatnya itu kayak gini, ya gitu. Dia pakai job control language, contohnya Fortran. Oke, perkembangan berikutnya ada yang namanya uniprogramming. Proses itu kalau ada I/O dia harus nunggu sampai selesai. Ya begitu wait nih, tunggu selesai, proses lagi. Kelemahannya apa? CPU utilization-mu itu kecil. Bayangin kamu bisa memaksimalkan CPU hingga 100%, tapi kita cuma pakai sekitar 3%, boros banget. Alias ya percuma kamu punya prosesor tinggi tapi komputasinya nggak dimaksimalkan. Perkembangannya muncul dari multiprogramming. Daripada kita nunggu setiap I/O itu harus berhenti, kita bisa switch saja ke proses yang lain. Nanti begitu I/O-nya selesai, kita lanjutin aja. Ya contohnya jadinya kayak gini. Jadi program A selesai run, dia kan butuh I/O kan, waiting. Nah, instead of dia nunggu full, jalanin program B. Kalau digabung, kelihatannya langsung ABC, wait, ABC, wait. Gitu. Next. Ini ada histogramnya. Kelihatan uniprogramming sama multiprogramming utilisasinya lebih maksimal di multiprogramming. Kalau kalian lihat di sini, tadi ya misalnya ada program 1, program 2, program 3. Pertama butuh CPU tinggi, tapi habis itu low semua. Akhirnya pas di sini ya sudah, CPU-mu nggak berguna. Kayak nggak maksimal performance-nya. Dengan multiprogramming, kita bisa gabung CPU performance-nya dimaksimalin. Untuk durasi waktu yang lebih singkat. Ini dari 30 detik bisa jadi 15 detik. Untuk semua proses, 3 proses tadi. Next. Terus perkembangan lanjutnya ada yang namanya time sharing system atau TSS. Dia mengadopsi dari multiprogramming yang tadi. Tapi intinya bedanya kalau tadi multiprogramming itu dia tujuannya buat ngemaksimalin prosesornya supaya tadi utilisasinya mendekati 100. Kalau time sharing dia lebih mementingkan response time-nya harus cepat. Gimana caranya supaya semua proses yang kalian buat itu selesai lebih cepat dari tanpa multiprogramming lah. Next. Oke, kita udah bahas proses banyak banget, tapi nggak tahu proses. Jadi kita bahas proses. Proses itu program yang dieksekusi, ya udah jelas. Terus komponennya itu ada 3, executable, program yang dieksekusi, data yang mungkin dibutuhin, sama pas dieksekusi itu konteksnya apa yang dibutuhkan, kayak gitu. Next. Nah, buat mempermudah tracking, itu ada yang namanya proses control block. Dia ini buat nyimpen memori dari proses. Gunanya apa? Tadi, kalau ada interrupt, misalnya kalian di interrupt sama I/O, begitu selesai dia kan harus kembali ke state yang sama ketika melakukan proses itu kan.
Makanya ada yang namanya proses control block. Elemennya ada banyak, ya ini bisa dilihat ada identifier, state, priority, PC-nya, program counter tadi ya, alamat memorinya, terus memory pointers, konteks data, IO status, accounting information. Ya. Ini namanya proses control block. Next. Terus di proses itu kita akan mengenal dua istilah yaitu trace sama dispatcher. Kalau trace itu isinya list dari eksekusinya tadi. Jadi misalkan punya proses 1, 2, 3, 4, 5 itu diurutkan di trace. Dispatcher ini dia yang bakal memindahkan proses satu ke proses lain. Ketika ya tadi misalnya ada interrupt atau ada apa kayak gitu. Terus ini ada beberapa contoh kenapa bisa ada proses. Creation process berarti kalau ada job atau ada interactive login atau OS yang bikin pun bisa untuk services. Layanan yang diberikan sama OS atau spawned by existing process. Ini maksudnya apa? Bisa aja proses itu melahirkan anak dari proses atau child process atau bahkan proses baru yang lainnya. Sedangkan untuk termination atau menghapus proses itu banyak juga. Contohnya ya kalau kalian sudah menyelesaikan proses itu tanpa error, normal completion, atau misalkan ketika kalian jalanin proses yang butuh RAM tapi ternyata RAM kalian tuh sudah mentok, utilization-nya udah 100, dia bisa error karena memorinya nggak cukup untuk jalanin si prosesnya dan sebagainya. Ini ada banyak banget. Next. Oke, proses models. Ini ada kayak model-modelnya aja, jenis-jenis proses. Yang paling simple tuh two-state process model. Ini cuma melibatkan not running sama running. Dengan perantaranya ya dispatch sama pause. Jadi ketika kalian punya proses, state-nya pasti not running. Ketika kalian dispatch tadi kan, memindahkan ke proses lain supaya dia bisa jalan. Prosesmu jadi running, begitu kena interrupt, dia bakal pause, balik lagi. Ini siklus simple lah. Kalau udah selesai, exit. Next. Lebih ribet dikit, 5-state process model, sama, tapi ketambahan si block. Kalau sekarang, kalau misalnya ada I.O., dia itu statusnya instead of di pause, dia pindah ke block. Sampai I.O.-nya selesai, balik ke status ready lagi, baru bisa proses lagi. Berkembangnya lagi, itu ditambahin yang namanya suspend. Next. Ya, ini ada suspend-nya one state. Ini, dari block ketambahan ke suspend. Ini kalau I.O. execution-nya nggak dijalanin, dia ke suspend. Next. Bahkan ada yang with to suspend. Gitu. Oke. Ini materinya dibagiin nggak? Dibagiin. Ya, nanti mungkin kalian bisa baca-baca aja. Soalnya takutnya nggak cukup. Ya, ini suspend. Deskripsinya dikit. Intinya karena, balik lagi, prosesor lebih cepat dari I.O. Daripada kita nunggu yang lama, maka kita lakuin suspend. Suspend ini prosesnya swapping. Dilakuin dengan cara menukarkan data antara RAM sama si secondary device. Ada spidol nggak ya? Jadi kalau dibikin hierarki tadi, ini yang tadi aja ya. Ini prosesor. Terus yang ini tadi yang RAM. Yang ini tuh HDD. Trade-off datanya kan selalu prosesor ke RAM dan RAM ke HDD. Kalau prosesor ke HDD ini terlalu lama. Jadi selain transaksi antara proses sama RAM yang tadi kita lihat, kita butuh juga buat mindahin data dari HDD ke RAM dan sebaliknya. Kan kalau enggak ya RAM-mu pasti penuh, memorinya full. Makanya harus ditukar juga. Ketika masuk fase penukaran yang ini terjadi suspend. Kayak gitu. Next. Oke, terus ada OS control tables. Ini tabel-tabel pengontrol yang dipunyain OS buat mempermudah mengontrolkan semua informasi yang dibutuhin. Ada 4 tabel, memori, I/O, file, sama proses itu sendiri. Next. Oke, memory tables tujuannya buat keep tracking tabel data antara alamatnya si main sama secondary. Tadi ya tujuannya buat trade off si RAM sama HDD.
simpen informasinya apa aja, alokasi main memorinya, alokasi secondary-nya, terus proteksinya, kalau misalnya ada shared memory yang dibagikan supaya bisa diakses oleh banyak user, dan informasi untuk virtual memory. I/O tables ya sesuai namanya buat ngelola si I/O. Terus file tables ya buat ngatur file-filenya. Misalnya kalau kalian butuh buka suatu file, dia ngeceknya di file tables. Sama proses tables ini untuk ngatur proses. Biasanya yang penting tuh dia bakal ngecek PID atau proses ID. Kalau kalian kemarin di kelas pernah didemoin Linux yang dimunculin task manajernya, itu sebenarnya ada PID-nya atau proses ID. Jadi setiap proses itu punya ID-nya masing-masing, kayak gitu. Next. Banyak ya. Oke, proses attributes itu ada 3 intinya, proses identification, processor state information, sama control information. Kalau yang identification, dia ngeidentifikasi untuk setiap prosesnya. Biasanya ya PID itu. Kalau yang processor state information, dia itu terdiri dari register-register tadi. Misalnya yang sempat kita bikin, user visible register, yang di coding. Terus bisa juga control status register, yang tadi PC sama IR, sama pointers. Ya ini yang user lah, user level intinya. Dia biasanya ditaruhnya di program status word yang berisikan status information. Terus yang terakhir ada processor control information, itu isinya informasi yang dibutuhin OS untuk ngatur proses. Contohnya scheduling, terus memory management, sama I/O accounting. Ya, 4 fungsi sebenarnya. Fungsinya ya 4 tables tadi, memory, file, I/O, sama proses itu sendiri. Next. Oke, eksekusi ada 2 jenis. User sama kernel mode atau system mode. Kalau kita biasanya eksekusi itu di user mode. User mode ini nggak punya privilege apapun, ya hanya bisa melakukan eksekusi biasa. Sedangkan kernel mode ini dia itu bisa levelnya lebih dalam, dia bisa ngotak-ngatik dari segi OS. Contohnya membaca dan mengubah control register. Yang ngubah PCIR itu kan di OS ya. Terus instruksi I/O dan memory management. Pergantian dari user ke kernel ini diaturnya di PSW tadi, program status word. Contohnya kayak gini, pas kalian bikin file, itu dia masuk ke kernel mode. Filenya jadi, dia balik ke user mode. Terus kalian ngisi filenya, misalnya hello world gitu ya. Ini masih di user mode. Pas kalian mau nge-save, itu dia bakal pindah ke kernel mode buat nge-save ke I/O. Kan kalian save itu kan butuh save ke HDD kan. Itu makanya dilakuin I/O operation. Dia pindah ke kernel, nge-save, begitu sudah selesai save-nya, dia balikin ke user lagi. Kayak gitu. Makanya kita secara nggak langsung ya, kalian melihatnya kita tetap di user mode aja, nggak melakukan administrative mode, kayak gitu. Next. Oke, masalah di OS. Pasti ada isu keamanan, pasti. OS kalau sudah full aman ya pasti dipakai semua orang, data nggak bakal bocor dan sebagainya. Next. Oke, permasalahannya adalah ancaman. Ancaman ini dibagi jadi 2. Yang pertama intruder sama malware. Kalau intruders itu pelakunya manusia. Jadi pasti ada ulah manusia di situ. Dibagi jadi 3, masquerader, misfisher, sama clandestine user. Kalau masquerader itu dia dari luar, jadi orang yang bahkan nggak punya akses ke komputer kalian, itu dia mencoba untuk membobol akses komputer kalian terus ngambil datanya. Itu dari luar. Kalau insider, si misfisher, itu kalian punya aksesnya, tapi kalian bobol data yang harusnya kalian nggak boleh akses. Gimana ya? Misalnya kalian punya user sama administrator. File ini dibuat sama si administrator. Tapi berarti kan kalian sebagai user harusnya nggak boleh ngakses ini kan.
Tapi kalian paksa supaya kalian harus mengakses file ini. Ini termasuk intruders dari inside. Atau ada clandestine user itu kalau kalian punya administrator, terus tiba-tiba itu dia kayak bikin proses yang silent process lah istilahnya. Jadi misalnya harusnya admin usernya ini nggak ngapain suatu file dengan level administrator. Tapi karena ada silent process dari proses yang korup atau gimana, itu dia tiba-tiba bisa ngelakuin, misalnya tiba-tiba filenya di-delete, kayak gitu. Nah ini juga bahaya, threat, termasuk threat. Kalau yang malware atau malicious software, itu karena program. Jadi program itu kadang ya, kalau biasanya kalian tahu tiba-tiba kena virus, ya ini termasuk malware. Dibagi berdasarkan kebutuhan program host, itu ada parasitic sama independent. Kalau parasitic itu yang butuh program host, dia harus jalan di program. Jadi kayak parasite gitu. Contohnya virus paling gampang. Dia nempel sama program lain. Kalau independent dia nggak perlu program itu buat nempel. Contohnya bot. Kalau berdasarkan kemampuan buat membelah malwarenya, itu ada non self copy sama self copy. Kalau non self copy berarti dia ini butuh syarat lain supaya bisa jalan. Contohnya bot, kalian harus set parameternya. Sedangkan yang self copy dia itu bisa memperbanyak dirinya sendiri tanpa kalian lakuin. Contohnya virus. Biasanya kalau kalian lihat file error, makin kalian spam, makin muncul banyak itu. Nah, itu contohnya. Next. Countermeasures. Nah, gimana cara ngatasinya? Ada 4. Yang pertama itu intrusion detection. Ini dirancang buat deteksi intruder sama malwarenya. Basicnya itu dia bisa dari host. Kalau host itu ngecek karakteristik dari host kalian sendiri, dia mempelajari kalian, OS kalian, atau based on network. Kadang bisa aja threat itu muncul dari suatu jaringan di laptop kalian. Ketika kalian connect ke WiFi, ke jaringan, otomatis orang bisa mengakses laptop kalian juga. Gitu. Yang kedua, authentication. Ya ini mungkin kalian sudah nggak asing. Biasanya fingerprint, face, terus mungkin ada yang pakai authenticator buat kayak 2FA ya, 2 factor authentication, itu juga bisa. Tuh. Faktor pentingnya authentication itu yang dibuat ada 4, yaitu knows, possess, is, sama does. Knows itu yang kalian ketahui, yang biasanya kalian hafal, biasanya password. Salah satu contoh autentikasi. Yang kedua itu possess, itu things atau benda. Contohnya kunci fisik. Misalnya atau backup key yang kalian simpan di hard disk, physics. Is itu tuh yang ada pada kalian secara fisik, yaitu static biometrics. Contohnya fingerprint kalian, muka kalian. Terus mungkin ada fitur yang AI yang baru bisa detect iris mata kayak gitu. Kalau does itu secara dynamic biometrics. Contohnya voice pattern. Gimana cara kalian ngomong, kata apa aja yang biasa kalian keluarin. Terus tulisan tangan itu juga kayak gitu. Yang ketiga, access control, yaitu harus bisa membatasi akses secara spesifik untuk user tertentu atau proses tertentu. Misalnya kalian bikin 3 level user, misalnya admin, manager, sama staff gitu ya, otomatis staff ini nggak boleh bisa sampai ngakses datanya manager kayak gitu. Terus yang terakhir firewalls, ya ini mungkin sudah sering kita dengar. Jadi dia itu menjaga lokal atau internet system dari network attack. Kalau firewalls ini basicnya network ya, melindungi dari network. Caranya dia akan memfilter semua traffic yang bakal masuk ke laptop kalian kayak gitu. Dan dari semua traffic itu hanya traffic yang dibolehin sama laptop kalian yang boleh masuk. Kayak gitu. Next. Oke, materi ketiga, threat. Proses versus threat. Bedanya apa? Nah, kalau proses tadi itu dia itu merupakan suatu ya program yang dieksekusi. Dia punya resource yang dibutuhin, misalnya butuh memorinya atau kayak gimana.
Sedangkan thread ini unit eksekusi yang berjalan di proses. Jadi thread itu adanya di dalam proses. Kalau proses itu mengatur thread itu bagian dari proses. Ya sudah, gitulah. Yang paling penting adalah proses itu nggak bisa berbagi memori dengan proses lain. Kecuali ada mekanisme shared memory. Jadi ketika kalian sudah simpan misalnya proses A ini sudah akses suatu memori, proses B ini nggak bisa mengakses memori itu karena masih dipakai. Beda sama si thread. Ketika dalam satu proses itu kalian bisa punya banyak thread, dia ini tetap berbagi memori yang sama. Jadi dia tetap masih bisa ngambil data yang sama. Kayak gitu. Terus ini ilustrasinya, kalau ini one process one thread, ini one process tapi multi thread. Kalau yang ini multi proses tapi satu thread, threadnya tetap satu, prosesnya yang banyak. Yang ini prosesnya banyak, threadnya juga banyak. Next. Nah, thread itu apa? Tadi, thread yang sudah kita bahas, intinya thread itu unit yang terdapat di proses. Tujuannya untuk membuat proses kalian itu lebih ringan, lebih cepat, dan lebih ringan. Thread sendiri itu punya execution state, ada running, ready, dan lainnya, nanti ada. Terus ada thread context, execution stack, penyimpanannya, sama akses ke memori. Yang tadi aku bilang, karena thread itu dia bisa berbagi memori di dalam satu proses yang sama, dia butuh untuk tahu alamat-alamat memori yang dibutuhin. Nah, keuntungan thread itu banyak. Dia itu lebih gampang dibuat daripada proses, karena lebih ringan. Terminate-nya juga lebih gampang untuk dibunuh. Terus lebih gampang untuk switching antar thread. Kalau misalnya kalian butuh untuk pindah komputasi thread, itu lebih cepat. Terus, thread juga bisa komunikasi tadi, tanpa kernel. Kalau kalian pengen tahu contoh thread itu, misalnya kalau kalian buka di task manajernya Windows, kalian lihat proses Chrome, itu kan multiproses ya, sebenarnya dipecah banyak exe-nya. Di satu exe itu sendiri, itu banyak thread yang menggerakkan kalian untuk bisa menjalankan aplikasi itu sendiri. Next. Oke. Ini eksekusinya aja. Itu ada 4, spawn, block, unblock, sama finish. Ya, spawn sama finish ini ya create sama terminate. Block ini kalau dia butuh interrupt, kayak gitu. Sama unblock. Next. Nah, kalau tadi thread, tadi sudah dibilang dia bisa multithreading. Cara multithreadingnya banyak. Ya tadi bisa satu proses tapi multithread atau bahkan multiple proses dan multiple thread. Buat penerapannya untuk OS saat ini udah di level yang terakhir sih, sudah di multiproses dan multithread. Banyak OS kayak gitu. Terus next. Nah, contoh multithreading tuh nih. Kalau kalian nonton video YouTube, yang kalian lihat itu kan video yang berjalan, tuh animasinya itu cuma di front end-nya lah, depannya doang. Tapi background prosesnya kan sebenarnya dia jalanin audionya juga. Itu kan sebenarnya proses yang beda. Tapi di sini dipisahkannya pakai thread. Jadi prosesnya tetap satu, nonton video YouTube. Tapi thread-nya ada animasinya, berarti gambar. Video itu kan kumpulan gambar ya. Kumpulan gambar sama audionya. Dan ini ada contoh lainnya, misalnya web application, itu bisa yang tadi tak contohin ya, front end sama back end-nya. Terus kalau yang sudah sering kita pakai, WhatsApp, buat kalian lihat tempat ngechatnya, terus proses untuk menerima message gimana sih, kenapa kalian bisa dapat chat dari teman kalian, atau gimana caranya pas kalian ngechat tuh teman kalian bisa terima, kayak gitu. Notifikasi dan sebagainya. Itu dilakuin di thread dalam satu proses. Next. Implementasinya tetap sama. Kalau tadi ada user level sama system mode di proses, ini juga sama. Ada user level thread sama kernel level thread. Kalau user level intinya yang bisa dibuat sama si usernya, alias kita. Thread yang bisa kita coding sendiri. Itu. Kernel nggak perlu tahu kalau kalian bikin thread ini. Kayak gitu. Sedangkan kalau kernel level thread itu
dijalanin di kernel untuk level OS biasanya. Fun fact sedikit, Windows itu ini kernel level thread. Sedangkan kalau di kalian pakai OS kayak Linux itu kebanyakan kalian itu bekerjanya sudah di kernel level thread. Makanya kalau kalian notice sesuatu, kalau kalian pakai Linux, kalian tuh kebanyakan ketika kalian butuh update atau upgrade sesuatu komponen, kalian tuh tinggal update dan upgrade langsung di terminal dengan akses root aja kan. Sedangkan kalau di Windows, pas kalian habis selesai update, dia itu bakal minta restart kan. Dia harus restart Windowsmu, pas kalian sudah restart baru update-annya masuk. Karena yaitu Windows tuh kita jalannya di sini. Ketika kalian ngelakuin update, dia itu butuh mengupdate di kernel level. Makanya dia bakal minta kalian untuk nge-restart dulu. Ketika kalian masuk ke Windows lagi, itu sebenarnya kalian sudah ngebooting dengan kernel yang baru. Kayak gitu. Next. Oke. Terus ada yang namanya SMP, Symmetric Multiprocessing. Dia itu intinya salah satu desain OS, desain ya, kita ngomong desain, yang memungkinkan dua atau lebih prosesor identik berbagi RAM yang sama. Kalau tadi kan sempat dibilang proses itu nggak bisa berbagi memori kan, dalam untuk antar prosesnya. Dan di sini di SMP itu dia bikin desain agar bisa berbagi memori melalui mekanisme shared memory sama biasanya ini pakai clustering ataupun lewat kayak apa namanya IPC, Inter Process Communication, kayak gitu. Ini kategorinya ada 4 kayak tadi, single, multiple, multiple single sama multiple kayak gitu. Next. Ya, ini contohnya. Kalau kalian punya parallel prosesor, punya 2 prosesor atau lebih, kalau single instruction multiple data, bisa juga multiple. Nah, kalau multiple ini dibagi 2 cara. Bisa shared memory, memorinya dibagi, berbagi memori, itu caranya pakai SMP yang tadi, atau distributed memory, ini clustering. Biasanya kalau shared memory ini, kalau kalian mau ngelakuin multiprocessing, kalau distributed memory ini kalau kalian pakai multi komputer atau komputernya lebih dari 1. Next. Terus ya ini tambahan, ini ada yang namanya microkernel. Microkernel itu juga desain OS, tapi desain OS-nya itu intinya dia membuat OS yang super compact, di mana kalian bisa melakukan berbagai service di level user. Jadi semuanya dikompakin. Keuntungannya di memory management sama IPC, Inter-Process Communication. Kayak gitu. Next. Nah, ini bedanya. Kalau layered kernel, ini yang biasa kita pakai, kita ini cuma berada di sini, users, atau bahkan sampai file system, karena kalian ngakses file. Ini diatur oleh OS kan, di kernel mode. Kalau dengan microkernel, semua itu berjalan di user. Kernelnya ya microkernelnya. Karena layernya kayak gini, ini hubungannya secara vertikal. Jadi kalian misalnya butuh client proses, kalian bisa akses dari client prosesnya kalian bisa akses di user mode, eksekusinya baru bawa ke kernel. Tapi secara direct. Kalau ini dia kan layered, file system harus ke IPC dulu, ke IO management dan sebagainya. Kayak gitu. Oke. Udah bab 4 ya. Oke. Masalah concurrency. Jadi OS sekarang karena sudah multiproses, multiprogramming, bisa multiproses, sudah bisa bikin proses yang banyak, pasti ada satu masalah yang muncul. Tabrakan. Concurrency itu gampangnya kayak tabrakan, tengkar. Dia ini muncul ketika multiple applications, ketika dia jalannya barengan. Atau muncul karena aplikasi yang terlalu terstruktur, strukturnya terlalu banyak dan bertingkat dan mengandalkan satu sama lain lah, atau bahkan dari OS-nya itu sendiri. Nah, problem dari tabrakan ini, OS ini harus melacak banyak banget proses, terus dia harus bisa ngealokasikan dan membebaskan resource.
Yang nabrak ini masalahnya di mana? Resource. Ini. Dia perang resource ini yang terbatas. Next. Nah, permasalahan dari tabrakan itu tadi ya ini. Sharing global resource. Kalian perang untuk resource yang sama. Terus dia kesulitan untuk mengalokasikan error itu sebagai results, nggak bisa deterministik. Tidak bisa signifikan errornya. Contoh gampangnya kita lihat dari sini. Misalkan kalian punya program sederhana yang intinya butuh input, terus sama output dan buang karakter kayak gitu. Dan kalian punya proses yang sama persis, dua proses yang sama persis. Kalau misalnya cuma boleh ada satu proses yang masuk, maka ketika ini dijalanin, dia itu harus gantian. Misalnya P1 ini dia ngambil input duluan. Terus P2 ini kan minta ngambil input juga, tapi karena lagi dipakai ini, dia suspend, dia diem. Ini harus dikeluarin dulu, baru ini bisa jalan. Otomatis harus ada yang ngalah. Kayak gitu. Atau biasanya kayak gini nih kita sebut dengan race condition, di mana beberapa proses itu membaca dan menulis item yang kejar-kejaran. Akibatnya result dari prosesnya ini tergantung sama siapa yang dieksekusi terakhir. Kayak gitu. Misalnya ini sama ini selesai ini yang terakhir, berarti sebenarnya hasil ini itu yang kesimpan, bukan hasil yang ini. Ini hilang. Kayak gitu. Next. Oke, proses interaction. Ya ini, competition among processes for resource. Bertarung untuk sebuah resource. Ada 3 yang penting, yaitu pertama kebutuhan untuk mutual exclusion. Karena banyak proses itu cuma bisa mengakses satu I/O device kan. Dan diaksesnya itu cuma bisa dalam satu waktu aja. Misalnya kalian punya banyak proses, kalian mau ngeprint 5 file, sedangkan printer itu cuma bisa ngeprint satu persatu. Makanya hanya satu proses bisa menggunakan satu resource untuk satu waktu. Itu masalahnya. Terus deadlock, permasalahan deadlock itu ketika 2 atau lebih proses itu berebut sama resource yang sama. Dan karena nggak ada yang mau ngalah, akhirnya infinity, ya nyangkut. Atau bahkan starvation. Starvation ini kelaparan. Jadi ketika OS ini ngasih resource ke si A, kan ini tabrakan nih. Misalnya OS memilih untuk ngasih resource si A, akhirnya si B ini dilupakan dan dibuang. Akhirnya ya si B ini bakal nggak terjalankan karena resource-nya nggak ada, kayak gitu. Next. Ini mutex, ya tadi syaratnya yang penting ini. Satu proses pada satu waktu yang boleh mengakses critical section, resource-nya. Ketika sudah selesai, dia itu harus dilepaskan resource-nya, supaya bisa dipakai orang lain, kayak gitu. Keuntungannya, nih, berlaku untuk sejumlah proses pada single prosesor atau multiprosesor yang sharing memorinya. Kekurangannya ini, busy waiting, nungguin satu-satu. Jatuhnya kayak single processing. Kalian ketika butuh I/O, proses itu, yang lain diem dulu semuanya, ini selesain dulu, supaya resource-nya kosong, baru proses lain bisa pakai resource-nya. Kayak gitu. Next. Terus ada semafor, ini salah satu caranya. Jadi, semafor ini seperti signal, jadi dia bisa memberikan tanda kapan resource itu dipakai dan enggak, misalnya I/O. Parameternya ini 3, initialize, some wait, sama some signal. Ini buat increment, tujuannya intinya blocking, signal buat blocking sama unblocking, kayak gitu. Ada 2 jenis, strong sama weak. Ditentuinnya itu, kalau misalnya kalian tahu urutan dia gimana cara, kalian tahu cara mengurutkan dari proses yang membutuhkan resource yang sama. Siapa duluan, siapa ini. Nah, yang strong itu gimana kalau FIFO, first in, first out. Berarti siapa yang duluan minta resource itu, dia yang dilayani duluan. Kayak gitu. Next. Terus ini monitor, ya ini pembahasannya. Intinya monitor itu yang tadi aku udah bilang, dia itu bukan layar kalian, tapi suatu program
yang berisikan sequence of events. Dan di sini tuh dia strict karena local data akan di queue, itu queue-nya strict. Apa ya queue-nya? Antriannya itu strict, jadi harus mengikuti kondisi-kondisi yang ada sampai dia terproses dengan sempurna untuk menghasilkan synchronization. Next. Message passing, ya ini proses yang dibutuhkan untuk mendeliver suatu pesan untuk komunikasi. Ini biasanya dipakai untuk IPC atau Inter-Process Communication. Tadi ingat proses tuh nggak bisa berbagi antar memori, makanya kita bisa ngelakuin parsing message untuk agar komunikasi antar proses itu jalan. Ini operasinya dua, yaitu send sama receive. Next. Ya ini ada blocking sama non-blocking. Jadi biasanya kalau terjadi blocking send dan blocking receive alias dua-duanya ke blocking, ini masuk aksi yang namanya rendezvous, di mana pengirim sama penerimanya itu sama-sama menunggu. Kalau dua-duanya sama blocking, sama-sama nunggu, ya endless end, nggak bakal ada endingnya. Dia bilang proses itu berhenti kalau pesannya diterima, sedangkan dua-duanya nggak ada yang bisa ngirim, nggak ada yang bisa nerima, kayak gitu. Harusnya pakai yang non-blocking. Nah, kalau non-blocking ini ada dua. Yang kata kunci yang penting non-blockingnya itu yang desain. Jadi, kalau misalnya kalian butuh mengirim, dua-duanya butuh mengirim, maka salah satunya harus ngalah. Kayak gitu. Ada dua, non-blocking send sama blocking receive. Berarti kalau kalian pakai yang ini tuh, ketika sudah dikirim, yang nerima itu nunggu, bisa ditunggu. Kalau yang ini, dua-duanya bisa ngirim dan nerima masing-masing, kayak gitu. Next. Addressing, ya ini intinya untuk nentuin tujuan dari pengiriman itu sendiri, komunikasinya. Ada dua cara, direct sama indirect. Kalau direct itu langsung, kalian langsung tembak ID-nya. Ini PID, tembak PID tujuannya. Kalau indirect itu masuk ke antrian, baru dikeluarin satu-satu. Kayak tadi pakai Vivo. Oke, next. Nah, masuk materi terakhir, ini yang mungkin paling ya asik ya. Next. Oke, deadlock. Ya, ini banyak ilustrasinya ini. Deadlock itu intinya dua atau lebih proses bertarung untuk resource yang sama. Kalau kita lihat ilustrasi ini, ya ini. Anggap aja kalian punya perempatan yang nggak ada lampu merah. Dan di sini semua mau lurus. Ini mau ke sini, ini mau ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Tanpa lampu merah, hanya mengandalkan insting dari seorang pengemudi di situ. Gimana caranya kalian tahu bahwa supaya ini bisa gantian? Siapa duluan? Ketika nggak ada yang mengatur, terjadilah ini. Nabrak di tengah semua. Karena berebut resource-nya. Resource-nya di sini apa? Ya ini, pas kotak di tengah ini kan. Solusinya kasih lampu merah supaya gantian. Next. Ya ini contohnya. Kenapa ini disebut deadlock? Nanti kalau ini diagram ini dijalankan, ini ada dua bagian di mana proses P sama proses Q itu sama-sama butuh resource A, ini butuh resource B. Kenapa ini deadlock? Karena ini proses P dia get A sama get B dulu. Ini kan seiringnya waktu ya, dia get A sama get B dulu baru mau dirilis dua-duanya. Ini juga sama, dia mau get dulu semua baru rilis dua-dua. Akibatnya apa? Ketika salah satu sudah masuk ke fase get, dia yang sini nggak bisa. Ini nabraknya di sini, deadlock. Ini ya misalnya ini, si resource Q ngambil B, yang ini sudah ngambil A. Ini mau ngambil A nggak bisa, karena sudah nabrak. Ini kan harusnya gini, naik. Kayak gitu. Next. Solusinya adalah salah satu harus ngalah. P-nya habis ngambil, langsung dirilis dulu. Nggak bakal nabrak di section yang sama-sama butuh A dan sama-sama butuh B. Next. Oke. Ini contoh deadlock juga. Ya, ini misalnya, ini request D, terus dialog. Yang ini request T, terus dialog.
Ini butuh T, T-nya sudah di lock. Ini butuh D, D-nya di lock. Tuh, permasalahannya di situ. Nah, ada yang namanya reusable resource. Karena tadi satu proses itu cuma bisa pakai satu resource, maka kita harus gantian supaya proses yang memperoleh resource begitu selesai dia harus rilis supaya bisa dipakai sama proses satunya. Resource-nya apa aja yang biasanya tengkar? Prosesor bisa, I/O. Tadi aku udah sempat contohin I/O. Main atau secondary memory. Contohnya ya tadi rebutan storage RAM atau bahkan rebutan akses file di hard disk. Kayak gitu. Ini ya file atau bahkan database. Nah, deadlock terjadi jika proses memegang proses lainnya. Resource lainnya. Next. Ada yang namanya consumable resource. Ini yang harusnya dilakuin. Jadi resource itu bisa dibuat, habis itu bisa dihancurin. Contoh resource-nya ini signal, interrupt, message. Jadi setelah di-generate, begitu selesai dia bakal dihapus. Kayak gitu. Ini contoh deadlock lainnya juga. Ini butuh receive P2, ini butuh receive P1. Sedangkan P2-nya dia ini dikirim sama ini. Ini kan M2 dapat P2, M1 dapat P1. Deadlock. Kayak gitu. Oke, deadlock conditions. Kondisi untuk mencapai deadlock ada 4. Mutex, hold and wait, no preemption, sama circular wait. Kalau mutex ya tadi sudah jelas, satu proses menggunakan resource satu waktu. Kalau hold and wait, proses itu dia nahan resource yang diallocate sampai proses lain itu dikerjain. Ya ini juga parah lah. Atau no preemption. No preemption ini paling fatal ketika OS itu nggak bisa ngambil paksa resource yang lagi dipakai sama si proses. Masalahnya apa? Katakanlah resource-nya korup. Prosesnya yang korup. Sehingga kalian nggak bisa matiin prosesnya. Kalau OS itu nggak bisa ngambil paksa resource yang tadi masih diklaim sama proses ini, ya dead end. Nggak bisa dipakai lagi resource-nya. Solusinya ya matiin semua proses. Kayak gitu. Atau circular wait. Circular wait itu rantai tertutup, jadi semua proses butuh proses lainnya. Semua proses itu butuh resource yang dipakai proses lain. Next. Ya ini ada grafik contohnya. Ini yang circular wait tadi. P ini proses, R itu resource. Proses 1 butuh resource A, sedangkan resource A di hold proses 2. Proses 2 butuh resource B, ini di hold nih. Endless circular ini yang menyebabkan deadlock. Solusinya gimana? Dikasih multiple point di resource-nya. Jadi resource ini bisa diakses tanpa harus nunggu ini dirilis. Kayak gitu. Next. Nah, pencegahan, prevention. Gimana cara mencegah deadlock? Mutex bisa. Tadi mutual exclusion ya, tapi minusnya waktu tunggunya yang lama. Terus hold and wait, ya ini. Kalau misalnya pas proses A lagi pakai resource A dan proses B butuh resource A, maka proses B disuruh nunggu. Makan waktu juga. Kalau yang circular wait, yang tadi solusinya dibikin urutan yang jelas supaya nggak saling menunggu resource. Dan yang terakhir, no preemption itu OS yang harus bisa melakukan pencabutan resource secara paksa. Kayak gitu. Caranya gimana? Bisa dilakuin fitur misalnya proses itu harus melepaskan resource setiap time tertentu. Misalnya ada batas timeout. Setelah misalnya 3 menit menggunakan resource-nya itu otomatis diputus. Kalau misalnya dia emang masih mau pakai, dia harus request lagi. Kayak gitu. Next. Avoidance. Kalau tadi prevention itu pencegahannya, ini prevention itu ini ya. Apa ya namanya? Was-wasnya dulu. Avoidance ini mencegahnya. Cara mencegahnya intinya ada 2 cara. Tidak memulai proses kalau dia sudah tahu bakal deadlock,
atau tidak ngasih resource yang menyebabkan deadlock. Ya udah, ini kuncinya. Jadi kalau di mana kalian bikin program yang sudah tahu, oh kalau misalnya aku bikin proses ini, terus aku request ini pasti deadlock, ya mending prosesnya disuruh hold aja. Jangan dibikin dulu, kayak gitu. Syaratnya setiap proses harus menyatakan kebutuhan resource-nya. Tuh. Next. Oke, ini sekilas saja. Jadi ada yang namanya resource allocation denial. Ini adalah salah satu cara supaya mencegah deadlock. Jadi bisa apa istilahnya? Menentukan kapan resource ini aman digunakan atau enggak. Terkenal dengan nama algoritma bankers karena sistemnya kayak bank. Ada safe state dan unsafe state. Kita lihat ilustrasinya. Next. Oke, ini ilustrasinya mungkin kalau agak ribet, tak simplifikasi. Jadi kalian punya resource-nya ini 936 dan sudah dialokasikan untuk kayak gini. Kayak itu. Intinya resource kalian sudah dipakai, yang tersisa itu tinggal 011 dan kalian masih harus ngelakuin komputasi. Kebutuhan matriks untuk setiap proses itu given kayak gini. Dikatakan safe state ketika available resource kalian itu bisa menyelesaikan satu proses. Contoh di sini, artinya apa? Matriks kebutuhan ini nilainya harus lebih kecil dari available-nya. Contoh di available ini ada 011, dilihat di sini mana yang bisa dijalankan. Di sini proses 2 ini bisa, karena masih bisa kan, masih ada 1. Maka kita selesaikan dulu proses 2-nya. Ketika proses 2 selesai, resource yang dimakan ini otomatis balik kan, jadi available. Maka kita bisa ngelakuin komputasi yang lebih berat. Di sini misalnya kalian mau jalanin yang 1, 3, 4, bisa semua sebenarnya kan. Misalnya pilih 1 dulu, 1-nya diselesaikan, dirilis, ini resource-nya balik, jalanin lagi 3 sampai 4 selesai. Kayak gitu. Ini dikatakan safe state, artinya prosesor kalian tuh dipastikan dapat menyelesaikan suatu proses. Nah, kalau unsafe state itu gimana? Next. Nah, ketika available vektor kalian ini 112, ini kan misalnya nyelesain proses ya. Yang berikutnya available-nya cuma 011, tapi ini sudah nggak ada yang bisa diselesaikan. Otomatis semua proses ini nyangkut kan. Semua proses nyangkut dan nggak ada yang bisa dikerjain dengan resource kayak gini. Solusinya apa? Semua proses diulangi. Tuh. Bankers algorithm. Ya simpelnya ya sama kayak kalian ilustrasikan di bank lah. Anggap aja resource itu uang. Terus yang bisa ngasih ini banknya. Terus yang minta itu kalian. Kayak gitu. Bank kan nggak mungkin ngasih uang kalau dia nggak punya. Dia punya banyak customer yang pinjam, otomatis dia bakal minta pinjaman customer A ini harus lunas dulu, dibalikin uangnya supaya aku punya uang, supaya aku bisa minjemin orang lain. Kalau misalnya dia minjemin terlalu banyak, dipinjam semua, uang di banknya sudah habis, tiba-tiba yang kalian pinjemin semua ini masih belum mau ngembalikin, karena misalnya belum jatuh tempo kayak gitu katakanlah. Sedangkan ada orang yang minta untuk apa istilahnya, minjem lagi. Posisinya kalian udah nggak punya uang, terjadilah deadlock gitu. Karena ya kalian mau ngasih juga nggak punya uangnya. Dan kalian mau ambil uangnya, orang yang kalian pinjemin belum mau bayar kalian. Kayak gitu. Next. Strategi ketika deadlock, ya ini yang tak bilang kuncinya. Akhirnya, batalin semua prosesnya, diulangi semua proses. Kalau nggak diulangi semua, di backup ke checkpoint tertentu. Jadi supaya nggak ngulangi dari nol state-nya. Kalau enggak, batalin semua proses yang mengalami deadlock berulang-ulang. Jadi kayak apa ya, proses yang jadi kambing hitamnya lah. Proses yang malah menyebabkan deadlock ini di-cancel terus. Sampai nggak ada deadlock. Atau resource-nya yang diambil sampai nggak ada deadlock. Tuh. Problem solving-nya ya cuma bisa ngambil resource-nya atau ngambil prosesnya. Tuh. Oke, terakhir ya ini tak buat jadiin pertanyaan aja. Balik. Ya ini.
Ada filosofi terkenal namanya itu Dining Philosopher's Problem. Jadi ini sebuah filosofi di mana kalian makan ini ceritanya. Makan di sebuah meja bundar dengan kursi sejumlah orang. Katakanlah di sini 5 orang. 5 orang duduk mau makan. Tapi masalahnya cuma disediain 5 garpu. Kalian mau makan spaghetti lah. Ya atau kalian mau makan tapi harusnya ini garpu sendok gitu ya misalnya. Ini ilustrasi garpu. Kalian mau makan tuh butuh 2 gini. 2 garpu kiri dan kanan. Tapi jumlah garpunya itu cuma 5. Pertanyaannya, gimana caranya supaya orang bisa makan? Tuh, bener nih. Misalkan orang satu ini dia yang mau makan kan, otomatis dia ngambil ini sama ini, ya kan? Akibatnya apa? Kalau ini sama ini diambil, tuh. Ya ini filosofi deadlock yang paling terkenal ya. Jadi ketika dengan n garpu untuk n orang, otomatis dalam satu proses hanya bisa 2 orang yang makan. Contoh, orang satu makan ngambil ini sama ini kan. Otomatis orang, kenapa ini 0? Ya udah, orang kelima sama orang kedua itu sudah nggak punya kiri kanannya. Dia nggak boleh makan. Ya kan? Terus otomatis yang bisa makan sisa orang ini atau yang ini kan. Kalau begitu ini makan, ini juga diem. Kayak gitu. Ya ini salah satu contoh filosofi deadlock lah. Kalau misalnya ini nggak berhenti makannya, ya ini sampai ini nggak bakal makan dong. Yang ini bergantung sama yang yang ini kan. Karena kalau misalnya ini berhenti makan, ini masih bisa makan. Karena garpu yang sini kan nggak dimakan sama orang ini. Tuh. Ya ini filosofi deadlock lah. Oke, mungkin ini juga jadi materi terakhir. PPT terakhir dari yang bisa aku berikan. Maaf kalau aku banyak salah kata. Untuk resource, aku ngambil dari William Stellings. Itu ya bukunya bagus. Aku mendapatkan resource untuk PPT ini kebanyakan materinya aku ambil dari buku itu. Yang edisi ke-6. Dan kebanyakan materinya aku ambil juga dari apa yang aku pelajari pas aku mendapatkan mata kuliah OS dulu, kayak gitu. Jadi bisa kalian pelajari lah, itu bukunya bagus banget. Cuma resource-nya dalam bahasa Inggris, jadi ya banyakin literasinya. Karena di dunia pun kalian mau cari riset yang bagus, kalian mau dapat materi yang bagus itu pasti harus dalam bahasa Inggris, kayak gitu. Jadi perbanyaklah latihan bahasa Inggris juga sih ya. Itu biar bisa baca buku bahasa Inggris. Karena yang aku temukan sejauh ini ya banyak banget buku OS dalam bahasa Inggris yang bagus-bagus. Atau kalian bisa nonton di YouTube juga, ada yang namanya itu Dam apa gitu channelnya. Dia itu ngajarin tentang OS bahkan sama Orcom, organisasi komputer. Ya itu computer organization sama operating system. Bahkan ya 2 matkul ini pun tuh sebenarnya ya terpaut ya saling berhubungan lah. Kalian mau belajar OS tuh basicnya pasti dari Orcom. Kalau Orcomnya nggak mantap ya kurang juga kayak gitu. Jadi banyakin literasi sama ini sih, coba-coba cari tahu. Bahkan kalau misalnya kalian nganggur gitu ya, pakai Linux kalian tuh buatin jadiin mainan lah. Karena Linux itu salah satu OS yang sangat bisa di otak-atik kayak gitu. Ya karena kenapa? Karena kalian berjalan di kernel level itu sendiri. Jadi segala perubahan administrator yang kalian lakuin itu kalian nggak perlu restart, kalian bisa langsung rasakan efeknya kayak gitu. Oke, mungkin itu sekian aja dari aku. Terima kasih. Hah? Jadi mungkin kita lanjut ke sesi
mumpung ada masnya nih. Tanya bebas sih, gak apa-apa. Nggak terkait ini juga boleh. Ya terkait OS lah. Atau mata kuliah OS yang kalian ambil. Tuh. Oh, tambahan mungkin kalian harus belajar lebih hard karena kalau aku lihat dari PPT resource yang kalian kasih itu kalian mendapatkan materi yang jauh lebih kompleks dari saat aku belajar OS tahun lalu. Lebih susahnya dalam arti bukan karena materinya tambah banyak, aku juga dapat materinya. Permasalahannya, dulu aku dapat materinya setelah ETS, kalian dipindah ke sebelum ETS. Tuh. Jadi, yang kalau dari aku lihat PPT resource kalian yang tahun ini, ya saranku perbanyak belajar. Kalau kalian lihat ya PPT yang kalian baca itu sebenarnya juga PPT bahasa Inggris kan. Nah, itu sebenarnya materinya juga diambil dari bukunya William Stallings juga. Tapi beda edition kayak gitu. Kenapa ini? Udah nih, nggak ada yang mau nanya nih yakin. Mumpung ada masnya. Sudah? Nanti kan PPT-nya dibagi, mungkin kalian bisa lihat-lihat juga. Ya buat belajar juga lah. Sama referensiin PPT yang dikasih sama dosen kalian juga. Tuh. Pasti kalau kalian lihat PPT-nya pasti tulisannya mirip-mirip. Paling di-convert Inggris Indonesia aja lah di PPT sini. Tapi kurang lebihnya sama. Dan kalau kalian mau belajar yang serius terkait OS, itu tak saranin jangan belajar dari PPT-nya. Tapi baca bukunya. Karena ini pengalamanku ya sama temenku. Pas ETS dulu, kan kita dikasih tahu chapternya kan, babnya itu. Aku sama temenku itu memilih untuk tidak membaca PPT, tapi membaca satu bukunya untuk di chapter itu. Dan alhasil, ya, kalian bisa jawab dengan gampang, kayak gitu. Soalnya yang di buku itu lebih detail, apa ya istilahnya? Karena sama penjelasannya juga. Mungkin kalau di PPT kan, karena kebanyakan poin-poin aja, dan dijelasin dosennya kan cuma pas di kelas aja. Jadi kalau kalian sudah keburu lupa ya udah kalian nggak tahu ini maksudnya apa. Cuma kayak oh pokoknya key point-nya itu ABCD misalkan kayak gitu. Tapi sebenarnya kalian nggak tahu kenapa bisa ada ABCD ini, alasannya apa, atau tujuannya ABCD ini apa kayak gitu. Sedangkan di buku itu dia menjelaskan secara detail bahkan sampai proses-proses term blended-nya pun ada kayak gitu. Sama mungkin di buku itu juga jelasin kayak contoh-contoh penerapan kalau di OS yang sekarang ini. Kayak ada contoh penerapan di Unix. Unix itu yang biasanya dipakai Linux. Terus ada Solaris, Windows pun ada. Jadi kalian bisa lihat referensi-referensi di situ juga.